Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rohimah Handayani, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 dari LPTK Universitas Negeri Surabaya. Saya dari IPA kelas 8. Saya akan menampilkan video PPL yang telah saya lakukan. Selamat menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelasnya, ya silakan berdoa. Di tempat duduk siap, Bro. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Ya, selamat pagi. Hari ini Bu Ima mau mengecek kehadiran dari kalian. Siapa yang tidak masuk hari ini? Tidak ada. Deal. Oke. Konsentrasi. Oke, berarti kalau sudah konsentrasi semuanya wajib fokus pada pembelajaran IPA. Masih ingat apa yang kita pelajari pada pertemuan minggu lalu? Apa? Coba siapa yang mau? Siapa? Ya, silakan. Perubahan fisika dan kimia. Iya, perubahan fisika dan juga perubahan kimia. Ini gambar apa? Ini? Iya, apa yang kalian rasakan ketika memegang es? Dingin. Kalau memegang ini? Panas. Nah, buka HP-nya semua, kita akan melakukan tes diagnostik dengan menggunakan Mentimeter. Silahkan dibuka. Ya. Pertanyaan pertama, apa yang kamu ketahui tentang suhu? Kalau sudah di-submit. Sudah? Sudah. Dari mana cara mengukur suhu? Ya. Oke. Iya. Gambar apa ini? Iya, orang yang demam. Terus dia apa? Diperiksa pakai tangan. Kira-kira dari gambar ini kalian ada pertanyaan? Ya? Iya. Bagaimana juga, Mas? Ayo. Akurat gak Bu? Belum pakai tangan. Iya, akurat tidak mengukur suhu dengan tangan. Pertanyaan yang lain, coba. Alat yang digunakan untuk mengukur suhu. Oke. Bima akan membentuk kelompok. Kelompok ini dibentuk berdasarkan hasil asesmen diagnostik yang sudah kalian lakukan di awal tadi. Nah, ya. Semuanya ya. Ini termometer yang Bu Ima gunakan. Ini namanya termometer laboratorium. Ya, terbuat dari kaca. Nanti kalian semua tiap kelompok akan dapat masing-masing kelompok ya. Nah, bagian bawah ini namanya reservoir. Ya, untuk menampung cairan. Yang warna merah ini bukan darah ya. Ini pewarna untuk menunjukkan kenaikan suhunya. Nah, cairan yang ada di dalam termometer ini apa? Yang ada di dalam termometer ini air, alkohol. Ya. Jadi yang di dalam termometer ini alkohol. Nanti ketika dimasukkan ke dalam suatu larutan, dia akan mengalami kenaikan atau penurunan. Prinsip kerja termometer yaitu menggunakan prinsip pemuaian. Nah, termometer yang Bu Ima gunakan skalanya skala Celcius. Masih ingat titik bawah skala Celcius berapa? 0. Titik atasnya 100. Nah, Bu Ima akan mendemonstrasikan
Ya, tangan kita tidak boleh menempel pada termometer, tetapi caranya pegang ujung talinya. Nah, setelah itu masukkan ke dalam larutannya, tidak boleh menyentuh dasar, tidak boleh menyentuh samping, apalagi ada yang iseng diaduk. Ya, ini bukan bikin kopi. Ya, jadi seperti ini. Setelah ini pengukurannya gimana pengamatannya? Tidak boleh dari jauh. Ya, harus sejajar dengan mata. Ya, tidak boleh nginjek dari jauh, tidak boleh. Ya, sampai di sini paham? Bisa? Bisa, oke. Setelah itu, kalau sudah selesai, kalian harus dilap dulu termometernya. Nah, kalau digunakan untuk mengukur larutan yang lain. Bisa? Bisa, oke. Silakan kalau bisa berkelompok sesuai dengan kelompok. Yang dirasakan panas, dingin. Oke, setelah itu yang ini jadi dingin. Jadi panas. Ya, itu tes sudah teman-teman. Ya, yang dirasakan? Yang Ya. jadi panas. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang mempresentasikan. Kelompok kami sudah berdapat, saya sendiri paling dahulu itu. Saya Fiona Dianisa. Saya Coba Kusinato. Saya Dura Materi Samudra. 1. Berdasarkan stimulus di atas, susunlah pertanyaan-pertanyaan atau masalah yang kalian anggap penting. 1. Apakah tangan akurat? 2. Apa alat yang akurat? Yang mengukur suhu dengan tangan. 1. Baskom A. Apa yang dirasakan tanganmu? Panas. 2. Baskom B. Apa yang dirasakan tanganmu? Biasa. Tetapi setelah tangan kanan dari wadah A dimasukkan ke wadah B terasa lebih dingin. Setelah tangan kiri dari wadah C dimasukkan ke wadah B terasa lebih hangat.
Stop. Tadi ada yang merasa nggak pas kedua tangannya dimasukkan ke baskom A yang dari air panas rasanya lebih dingin, yang dari air dingin rasanya terasa lebih panas? Ya, oke. Lanjut. Baskom C. Apa yang dirasakan tanganmu dingin? B. Mengukur suhu dengan termometer. 1. Gelas A. Oke, yang lainnya perhatikan ya. Suhunya 40 Sama enggak jawabannya? derajat Celcius. 2. Gelas B. Suhunya 24 derajat Celcius. 3. Gelas C. Suhunya 1 derajat Celcius. Ketika kamu menemukan tangan ke baskom A, baskom B, dan baskom C, dapatkah kamu mengetahui suhu masing-masing air? Berikan penjelasan. Tidak, karena tangan hanya bisa merasakan panas atau dingin saja. Tidak bisa mengukur nilai suhu benda. 2. Ketika kamu menemukan ada menggunakan termometer ke dalam gelas air A, gelas air B, dan gelas air C, dapatkah kamu mengetahui suhu masing-masing air? Berikan penjelasan. Ada. Kamu masuk mengetahui suhunya karena termometer merupakan alat ukur yang tepat. 3. Apakah perbedaan antara mengukur suhu dengan panas dan mengukur suhu dengan menggunakan termometer? Jelaskan pendapatmu. Ada. Mengukur suhu dengan tangan hanya bisa merasakan panas dinginnya benda, sedangkan termometer mampu mengukur suhu. Kesimpulan. Kesimpulan. 1. Pengertian suhu yaitu derajat panas dinginnya suatu benda. 2. Alat untuk mengukur suhu yang tepat yaitu termometer. 3. Perbedaan antara mengukur suhu dengan tangan dan termometer. Jika pakai tangan kita akan hanya bisa mengetahui tingkat panas dinginnya suatu benda. Dan jika pakai termometer kita akan mengetahui nilai suatu benda. Oke, terima kasih untuk kelompok 3. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3.
Yang lain pengen nggak? Oke, untuk pertemuan selanjutnya kita bagi-bagi bintang. Kita beri tepuk tangan untuk peserta aktif dan kelompok aktif hari ini. Bagian yang mana pembelajaran hari ini menyenangkan? Kenapa? Praktek, oke. Bima mau meminta dari kalian siapa yang berani untuk memberi kesimpulan pelajaran kita hari ini? Ayo, hari ini kita belajar tentang pengukuran suhu menggunakan termometer dan tangan. Oke, yang lain? Ya, alat ukur yang tepat? Oh ya. Ukur yang tepat bisa menggunakan termometer. Iya, satuannya apa tadi? Celcius. Oke, jadi besok lagi kalau seandainya ada adik kalian yang sakit, ada ibu kalian yang sakit, lebih akurat pengukurannya dengan menggunakan apa? Termometer. Tangan hanya untuk apa? Ya, jadi hanya bisa mengetahui panas dinginnya suatu benda. Oke, nah terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Jangan lupa kegiatan praktek hari ini ada laporan praktikumnya. Untuk laporannya di mana, Bu? Ada di sini. Nanti kalian unduh di bagian ini ya. Unggah laporan praktikum. Nanti tinggal diklik, ada formatnya, kalian tinggal memasukkan. Seperti itu. Tadi didokumentasikan nggak prakteknya? Enggak, oke. Nah, untuk pelajaran minggu depan kita akan melanjutkan materi suhu, yaitu konversi suhu. Ya, jadi satuan suhu tidak hanya Celcius, ada Reaumur, Kelvin, Fahrenheit. Jadi kita minggu depan akan belajar mengenai hal itu. Nah, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan. Semoga pertemuan kali ini bermanfaat. Wima minta maaf jika ada yang kurang atau ada yang salah. Nah,